Untuk Puskesmas Lumbi-Lumbia, apakah sudah hadir? Hadir, Bu. Oke, baik. Kemudian untuk Puskesmas Saleati, apakah sudah ada kembali? Hadir. Hadir ya, Bu? Iya, hadir. Ya, baik. Oke, kemudian untuk Puskesmas Totikum Selatan, apakah sudah hadir kembali? Hadir, Ibu. Kemudian untuk Puskesmas Totikum, Puskesmas Totikum hadir, Bu. Hadir, Bu. oke, baik. Kemudian untuk Puskesmas Bonepuso, apakah sudah hadir kembali juga? Puskesmas Bonepuso, apakah sudah hadir kembali? Oke, Puskesmas Lolantang, apakah sudah hadir? Kemudian Puskesmas Sabang, apakah sudah hadir kembali? Oke, baik. Ini ada 4 puskesmas yang belum hadir ke dalam Zoom. Kita tunggu dahulu ya Bapak Ibu ya sebelum kita lanjutkan untuk menjelaskan ke penatausahaan realisasi belanjanya agar yang belum masuk ke dalam Zoom ini tidak terlewat begitu ya. Ya, baik. Sebelum menunggu 4 puskesmas yang belum hadir, saya ingin bertanya dahulu Bapak Ibu. Untuk puskesmas di Banggai Kepulauan ini memakai sistem belanja LS atau UPGU atau keduanya? Iya. Yo. LS, Ibu. LS semua ya? Iya. Berarti tidak ada sistem belanja UPGU ya Bapak Ibu seperti itu? Ya, sebelumnya memang tidak ada, Bu. Oke, baik. Mas Buneposo nanti mungkin bisa melihat record Zoom-nya saja.
Oke, Bapak Ibu. Saya lanjut untuk penginputan realisasi belanjanya. Jadi kalau menurut info dari Bu Inaya, kalau Bapak Ibu itu akan melakukan pencairan setelah Zoom ini atau di hari Selasa, begitu ya. Nah, jadi nanti untuk belanjanya, Bapak Ibu silakan masuk ke menu penata usahaan, kemudian unit pelaksana, kemudian di bendahara pengeluaran. Oke, baik. Jadi untuk penginputan realisasi belanja, nantinya Bapak Ibu silakan masuk ke menu penata usahaan, kemudian unit pelaksana, kemudian di bendahara pengeluaran. Oke, di bendahara pengeluaran ini silakan Bapak Ibu pilih pencairan BLUD. Oke, bendahara pengeluaran, pencairan BLUD, kemudian surat PPD. Jadi untuk penginputan realisasi belanja ini ada 4 langkah. Yang pertama itu kita membuat SPPD atau surat permintaan pencairan dana. Karena semua puskesmas itu nantinya menggunakan sistem belanja LS, berarti nantinya Bapak Ibu silakan pilih opsi pembayaran langsung. Oke, jadi nanti di menu SPPD silakan Bapak Ibu memilih opsi nomor 3 atau pembayaran belanja LS atau pembayaran langsung. Seperti itu. Nah, nanti silakan Bapak Ibu setelah sudah pilih opsi 3 pembayaran langsung silakan klik pilih. Oke. Nah, nanti untuk nomor surat PPD-nya seperti tadi sama, nomornya ini akan otomatis terakumulasi oleh aplikasi sesuai sudah berapa belanja yang Bapak Ibu input. Nah, kemudian yang harus diganti itu ialah Romawi bulan dan tahunnya. Oke, jadi di sini kita sesuaikan karena ingin belanja nanti pencairannya ini di bulan November ini, jadi bulan Romawinya juga disesuaikan, kemudian tanggal suratnya juga, kemudian penyedia barang atau jasa. Halo? Halo, Bapak Ibu, suara saya terputus-putus ya? Bagus, Ibu. Bagus. Bagus, Mbak. Oke, bagus. Oke. Saya lanjut ya. Jadi, untuk penyedia barang dan atau jasa, nantinya Bapak Ibu harus menginputkan nama rekanan atau nama pihak ketiga. Seperti itu. Jadi, untuk penyedia barang dan atau jasa merupakan nama rekanan atau nama pihak ketiga. Nanti Bapak Ibu bisa menginputkannya di menu admin, kemudian daftar rekanan. Seperti itu. Jadi untuk penyedia barang dan atau jasa nantinya silakan Bapak Ibu harus memasukkan dulu daftar rekanan atau nama pihak ketiganya di menu admin, kemudian daftar rekanan. Seperti itu. Oke, di sini saya contohkan, kemudian untuk bendahara pengeluarannya silakan dipilih. Silakan dipilih menyesuaikan seperti itu ya. Ini saya hanya contohkan ya Bapak Ibu, saya memilih bendahara pengeluarannya. Asal kemudian untuk kuasa pengguna anggaran. Kuasa pengguna anggaran ini silakan Bapak Ibu pilih nama direktur atau nama kepala puskesmasnya. Oke. Kemudian nama PTK-nya juga silakan dipilih.
Nah, untuk nomor kontrak, apabila nantinya Bapak Ibu memilih nama rekanan, pastinya di MOU-nya itu tertera nomor kontraknya. Jadi nanti nomor kontraknya ini menyesuaikan yang ada di MOU-nya atau di berkas kerjasamanya, seperti itu. Ini saya contohkan saja. Kemudian untuk keperluannya, ini untuk keperluannya, misalkan Bapak Ibu ingin melakukan pencairan atas belanja apa. Misalkan untuk belanja ATK. Ini permisalan saja ya Bapak Ibu untuk keperluannya. Jika Bapak Ibu ingin misalkan melakukan pencairan atas belanja dari alat tulis kantor. Oke. Kemudian di sini di bawahnya ada kegiatan lanjutan. Ada tidak dan ya. Apabila kegiatan lanjutan ini di Bapak Ibu memilih ya, itu untuk kegiatan lanjutan yang memerlukan waktu yang lumayan lama. Semisal untuk renovasi gedung yang memerlukan waktu misalkan 1 tahun atau lebih. Seperti itu. Kalau misalkan kegiatan lanjutan ini per bulan gitu ya misalkan. Jadi Bapak Ibu memilih kegiatan lanjutan itu tidak. Seperti itu. Untuk waktu pelaksanaan kegiatan bisa disamakan dengan tanggal surat PPD-nya. Seperti itu. Jadi waktu pelaksanaan kegiatan ini Bapak Ibu ingin belanja atau melakukan pencairan di tanggal berapa, silakan disesuaikan kembali menyesuaikan dengan realisasinya seperti itu. Oke, kemudian deskripsi pekerjaannya bisa disamakan dengan yang untuk keperluan di atas. Kelanjutan tarifnya, Pak. Nah, Kegiatan. Bapak Ibu untuk deskripsi pekerjaannya bisa menyamakan dengan untuk keperluan yang ada di atas, namun bisa lebih spesifik tambahkan bulan November atau tanggal belanja atau tanggal pencairannya. Seperti itu. Oke, kalau sudah semuanya, sebelum di-save, jangan lupa lagi untuk dipastikan kembali nama surat, tanggal surat, kemudian NIK-nya. Kalau sudah sesuai, bisa langsung diklik. Oke, Bapak Ibu nanti bisa setelah diklik save, bisa langsung di-scroll ke bawah sampai muncul tombol tambah baru berwarna hijau. Nanti silakan Bapak Ibu pilih. Nah, di sini nantinya akan ada pilihan bayar hutang tidak atau ya. Jadi kalau misalkan memang ada bayar hutang ya, nanti di sini akan muncul lagi jenis hutang yaitu hutang berjalan atau hutang tahun lalu. Kalau misalnya Bapak Ibu mempunyai atas belanja ini tuh merupakan bayar hutang berjalan, itu silakan Bapak Ibu harus menginput terlebih dahulu di menu BAST. Jadi kalau misalkan memang ada hutang berjalan, silakan Bapak Ibu menginput terlebih dahulu hutang berjalannya di menu bendahara pengeluaran, buku tata usaha, kemudian menu BAST untuk menginput hutang berjalan. Oke, hutang berjalan silakan diinput di menu bendahara pengeluaran, buku tata usaha, kemudian BAST. Oke, kalau misalkan Bapak Ibu memilih bayar hutang tahun lalu, nantinya Bapak Ibu harus menginputkan terlebih dahulu di saldo awal neraca. Seperti itu. Oke, di sini saya jelaskan, saya contohkan, misal dia tidak.
Nah, nanti silakan dipilih program kegiatan subkegiatannya yang sudah di mapping saat Bapak Ibu menginput RBA belanjanya. Ya, di sini saya contohkan. Nah, Nah, nanti kalau misalkan sudah sampai Bapak Ibu memilih kode rekening belanjanya, dia akan muncul informasi pencairan kas dan belanja. Di sini nantinya akan ada informasi seputar total anggaran atas belanja tersebut, belanja alat tulis kantor itu berapa. Di sini karena untuk Puskesmas Patu Kuku itu menganggarkan di bulan Novembernya itu 2 juta sekian, maka nanti akan ada nih total anggarannya. Kemudian nanti kalau misalkan Bapak Ibu sudah membelanjakan alat tulis kantor, nantinya di sini akan muncul total yang sudah cair atau yang sudah dibelanjakan itu berapa. Di sini akan muncul nantinya. Karena di sini belum sama sekali, makanya untuk total yang sudah cair atau dibelanjakan itu akan 0. Seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat belanja apa saja yang ada di anggaran kas belanja. Ini kita beralih dulu ke anggaran kas belanja sebentar. Nah, yang ada di anggaran kas belanja merupakan inputan yang sudah Bapak Ibu input di RBA kegiatannya. Karena proses replikasi sudah selesai, makanya untuk RBA jangan diganti-ganti lagi ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak boleh mengganti RBA karena sudah diproses replikasi atau proses kunci dari sistem. Kalau misalkan memang ada pergeseran, yang boleh diubah itu hanya anggaran kasnya saja. Kalau anggaran kas, silahkan Bapak Ibu bisa langsung menggesernya apabila memang ada anggaran kas yang perlu untuk digeser seperti itu. Biasanya bisa digeser dari bulan belakang ke bulan depan. Seperti itu. Misalkan di bulan November ini tidak cukup ternyata anggarannya. Nah, Bapak Ibu bisa menarik anggaran kas dari bulan Desember, silakan ditarik ke bulan November. Seperti itu. Jadi saya ingatkan kembali untuk menu penganggaran, RBA penganggaran atau RBA belanja, karena sekarang sudah sampai proses replikasi, jadi jangan sampai Bapak Ibu mengganti-gantinya lagi nominalnya, karena nanti akan berpengaruh ke penginputan realisasi pendapatan dan belanja di penata usahanya. Seperti itu. Oke. Nah, nanti jumlahnya silakan diketik manual, menyesuaikan realisasinya. Oke, 1 juta. Kalau sudah, silakan Bapak Ibu klik save. Nanti kalau sudah muncul pop-up data berhasil disimpan, silakan klik OK, lalu kembali. Nah, di sini sudah muncul ya Bapak Ibu di uraian untuk belanja yang sudah diinputkan tadi sebesar 1 juta. Kalau misalkan memang ada salah jumlah lagi, bisa Bapak Ibu edit, arahkan kursornya sampai ke uraian ada garis bawah, kemudian klik kanan, kemudian bisa diedit. Ataupun kalau misalkan ke double input, silakan dihapus. Seperti itu. Nah, biasanya untuk belanja itu terdapat pajak seperti itu ya. Untuk DLS, penginputan pajaknya itu ada di silakan di scroll ke atas, kemudian di sini ada muncul informasi potongan. Jadi nanti untuk belanja LSE ini apabila memang ada pajak atas belanja tersebut, belanja yang sudah diinputkan, jangan dulu kembali tetapi silakan Bapak Ibu input pajaknya. Bisa langsung diklik tambah. Oke, saya ulangi. Untuk penginputan pajak, apabila ada atas belanja alat tulis kantor ini, silakan Bapak Ibu langsung
memilih atau mengklik tambah di potongan. Oke. Kemudian bidang atau unit kerjanya silakan diisi. Kemudian di sini ada jenis potongan pajak memotong atau pajak tidak memotong. Untuk pajak memotong sendiri, apabila pajak tersebut langsung dipotong oleh puskesmasnya sendiri. Oke, kalau untuk pajak memotong, apabila pajaknya ini langsung terpotong oleh puskesmasnya sendiri. Untuk jenis potongan pajak tidak memotong, yaitu pajak yang langsung terpotong dari pihak rekanan atau pihak ketiga. Ya, oke, jenis potongan yang pajak tidak memotong merupakan pajak yang langsung terpotong oleh pihak ketiga atau rekanan. Seperti itu. Ini saya contohkan, misalkan pajaknya ini langsung terpotong oleh puskesmas. Rinciannya di sini banyak Bapak Ibu. Untuk pajaknya ada mulai dari utang Taspen, utang PPh 21, PPN pusat, dan seterusnya. Di sini bisa menyesuaikan dengan pajak atas belanja yang ada. Seperti itu ya. Kemudian jumlah pajaknya misalkan di sini 100.000. Oke. Kalau sudah, nanti bisa langsung diklik save saja. Kalau sudah hilang, berarti itu sudah tersimpan. Silakan Bapak Ibu klik kembali. Ya, silakan di-scroll lagi sampai muncul potongan untuk melihat pajak yang sudah terinputkan. Silakan Bapak Ibu pilih informasi. Ya, ini. Nanti pajak memotong yang sudah tadi kita inputkan akan muncul di tombol atau di kolom informasi. Kalau misalkan pajaknya ini lebih dari 1, ya tidak hanya PPN saja, misalkan ada pajak lain, silakan langsung saja Bapak Ibu klik tambah untuk menambahkan pajak yang lain lagi. Jadi pajak yang dibutuhkan boleh lebih dari 1. Jadi kalau misalnya memang lebih dari 1, silakan Bapak Ibu klik tambah. Seperti itu. Oke. Kalau sudah pajaknya sudah, kemudian untuk belanjanya juga sudah, silakan klik kembali. Nah, ini ya untuk penginputan yang sudah tadi kita inputkan atas belanja ATK. Di sini ada informasi nominal brutonya yang sudah kita inputkan sebesar 1 juta, kemudian nominal pajaknya sebesar 100.000. Nah, di sini nantinya apabila Bapak Ibu mencetak SPPD-nya, surat permintaan pencairan dananya, silakan silakan cetak di kolom tindakan. Ini coba kita cetak terlebih dahulu. Nah, nantinya akan muncul informasi dari surat permintaan pencairan dana langsung seperti ini. Ya, ada program kegiatan subkegiatan dari belanja, kemudian deskripsi dari pihak ketiga, dan lain sebagainya. Nah, ini ada rincian pengajuan untuk pencairan atas belanja ATK sebesar 1 juta. Nah, nanti di sini juga ada penandatangannya PTK dan bendahara pengeluaran seperti itu. Nah, untuk langkah yang kedua, itu Bapak Ibu bisa lihat di status. Nah, di statusnya ini tertera kalau belum dibuat SOPD. Berarti langkah selanjutnya yaitu kita harus membuat SOPD-nya atau surat otorisasi pencairan dana. Ada di mana menu SOPD-nya untuk langkah yang kedua? Ada masih sama di penatausahaan, kemudian unit pelaksana, kemudian kepala unit pelaksana. Oke.
Langkah yang kedua adalah kita membuat surat otorisasi pencairan dana, di mana tupoksinya itu diserahkan kepada kepala unit pelaksana atau kepala puskesmas. Ya, kita pilih otorisasi pencairan dananya. Kemudian langsung klik pilih saja. Nah, untuk yang perkali Bapak Ibu perlu isi adalah Bapak Ibu harus menarik nomor surat PPD-nya terlebih dahulu. Ada di bagian tengah. Ya, Bu Inaya, apa ada yang ingin disampaikan? Oke, saya lanjut ya. Jadi langkah yang pertama di menu otorisasi pencairan dana atau SOPD itu yang Bapak Ibu pertama kali inputkan adalah menarik nomor surat PPD-nya. Oke. Tadi nomor suratnya 8. Oke, kalau misal sudah ditarik nomor surat PPD-nya, silakan beralih ke pojok kanan atas. Di sini juga ada nomor surat OPD-nya. Bisa Bapak Ibu samakan saja dengan nomor surat PPD-nya agar nanti apabila terkendala, misalnya ada selisih, kita bisa lebih mudah untuk melakukan pelacakannya dengan nomor bukti yang sama, nomor bukti depan yang sama. Jadi di sini bisa langsung disamakan ya nomor surat OPD dengan nomor surat PPD-nya. Di depannya 8, kita samakan 8. Kemudian untuk nomor bulan Romawinya kita samakan dengan tanggal yang ada di tengah. Kemudian penanda tangan. Penanda tangan ini nanti silakan dipilih nama kepala puskesmasnya seperti itu. Kemudian jabatan penandatangannya itu silakan Bapak Ibu pilih pemimpin BLUD. Ya, karena di sini tupoksinya adalah yang membuat SOPD itu pemimpin bulut, jadi jabatan penandatangannya juga pemimpin bulut. Jadi kalau sudah bisa di-scroll ke bawah, nah, di sini juga ada ya Bapak Ibu informasi seputar belanjanya, kemudian juga dengan pajaknya. Seperti itu. Nanti bisa langsung diklik proses. Bisa diklik kembali dulu. Nah, di sini sudah tertera ya Bapak Ibu, sudah muncul ya untuk nomor tanggal pembuatan SOPD. Masih sama seperti yang tadi SPPD, jika Bapak Ibu memiliki kebutuhan untuk SOPD ini dicetak, silakan dicetak langsung ke kolom tindakan. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah membuat SPD. Jadi nanti bisa dilihat apabila Bapak Ibu lupa langkah-langkahnya setelah ini harus ngapain ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di statusnya. Statusnya ini belum dibuat SPD. Berarti langkah selanjutnya Bapak Ibu silakan ke menu SPD. Ada di mana menu SPD-nya? Ada di menu penatausahaan, unit pelaksana, kemudian pejabat keuangan. Oke, sekali lagi, setelah kita tadi membuat SPPD yang pertama, yang kedua kita sudah membuat SOPD, surat otorisasi pencairan dana. Yang ketiga, langkah selanjutnya, yang ketiga itu adalah membuat surat pencairan dana, di mana itu merupakan tupoksi dari pejabat keuangan. Jadi untuk menunya di menu penatausahaan, unit pelaksana, pejabat keuangan, kemudian kita pilih
ke menu surat pencairan dana. Ya, kalau sudah silakan diklik pilih lagi. Nah, sama seperti yang di OPD, langkah yang pertama kita harus menarik surat dari langkah yang sebelumnya, yaitu langkah OPD. Kita beralih ke tengah dulu, kita tarik nomor surat OPD-nya, kemudian kita ke atas. Nah, nomor juga sama, kita samakan dengan yang ada di tengah, yaitu masih sama di nomor 8. Tanggalnya juga masih sama, penandatangannya juga silakan dipilih pejabat keuangannya. Kemudian jabatan penandatangannya, pejabat keuangan. Karena surat pencairan dana ini merupakan tupoksi dari pejabat keuangan dan ada di menu pejabat keuangan. Maka dari itu untuk pejabatan penandatangannya ya adalah pejabat keuangan dipilihnya. Oke, kalau sudah bisa di-scroll ke bawah, bisa langsung diklik setujui. Oke, kalau sudah silakan diklik kembali. Nah, ini masih sama ya Bapak Ibu. Dia di sini kalau misalkan memang Bapak Ibu membutuhkan untuk SPD ini dicetak, silakan ke kolom tindakan kemudian langsung dicetak. Nah, di sini statusnya itu belum cair. Ya, karena penginputan atau alurnya belum selesai. Jadi, yang langkah terakhir setelah kita membuat SPPD, kemudian surat permintaan pencairan dana, kemudian yang kedua surat otorisasi pencairan dana, dan yang ketiga adalah surat pencairan dana, maka yang keempat alurnya itu adalah kita tinggal mengapproval belanja. Gimana approval belanjanya itu ada di bagian pejabat keuangan, kemudian approval belanja. Jadi kalau tadi kita saat menginput realisasi pendapatan, pilihnya itu approval pendapatan, kalau sekarang untuk realisasi belanja kita pilih approval belanja. Ya, bisa langsung diklik pilih. Nah, di sini dia akan muncul nih. Muncul transaksi yang belum kita proses atau belum dicairkan. Nah, sekarang kita klik proses untuk mencairkannya. Ya, oke. Nah, yang harus diubah di sini adalah tanggal cairnya saja. Menyesuaikan tanggal cair atas belanja tersebut itu di tanggal berapa. Jadi nanti Bapak Ibu mungkin bisa melihat dari rekening korannya, menyamakan dengan belanja itu dibayarkannya itu pada tanggal berapa, seperti itu. Karena tadi tanggal terbitnya 20 November, kemudian tanggal cairnya juga kita cairkan di hari itu. Kemudian langsung saja klik cairkan. Muncul pop-up nih, data berhasil disimpan, kita klik OK. Nah, sudah nggak ada nih. Berarti kalau misalnya kita ingin melihat apakah sudah masuk atau belum, kita pilih ke SPD sudah dicairkan. Nah, kalau sudah begini berarti nantinya untuk pencairan atau penginputan realisasi belanja itu sudah selesai Bapak Ibu. Nah, apabila nanti misal ada salah tanggal seperti itu, salah tanggal pada saat kita menginput langkah yang pertama di SPPD, berarti Bapak Ibu harus menghapusnya dari menghapus mundur dari approve, dihapus, kemudian SPD-nya dihapus, surat pencairan dana dihapus, kemudian OPD dihapus, baru nanti silakan Bapak Ibu edit di menunya SPPD. Seperti itu. Jadi untuk penghapusan dilakukan juga secara mundur. Seperti itu.
Nah, nanti Bapak Ibu untuk transaksi itu, kalau misalnya memang sudah cair, bisa Bapak Ibu lihat di buku banknya, buku bank bendahara pengeluarannya. Ada di unit pelaksana, bendahara pengeluaran, ke buku tata usaha, kemudian buku bank. Nah, karena tadi pencairan itu di bulan November ya, jadi kita pilih bulannya November. Kemudian submit. Nah, ya Bapak Ibu. Jadi nanti dia akan ada di buku kas umum bendahara pengeluaran. Karena ini sistemnya LS. Kalau LS kan kita menarik uang dari pejabat keuangan seperti itu ya. Jadi di sini dia akan muncul di buku kas umum bendahara pengeluaran dan ada di buku bank pejabat keuangan sebesar 1 juta. Juga ada di BKU-nya pejabat keuangan sebesar 1 juta tadi. Ya, atas belanja ATK dengan utang pajaknya atau pajaknya itu sebesar 100. Ini sudah pajaknya itu sudah tercatat terima dan setor. Seperti itu. Ya, sampai penginputan realisasi belanja, apakah ada yang ingin ditanyakan? Itu sampai belum ada Pak Ibu? Izin bertanya Bu Bella. Sabar ngomong. Ya, silakan Pak. Ya, ini untuk sistem LS. Ini transaksinya langsung dari rekening pejabat keuangan atau kas belut langsung ke pihak ketiga, Bu ya? Iya, betul Pak, seperti itu. Langsung dari uang dari Kasblut, pejabat keuangan. Jadi Oke. nanti dia uangnya akan tertarik dari Kasblut seperti itu. Oke, Bu. Terus yang untuk pertanyaan kami, ini kan kebetulan uang ini sudah terkumpul di Puskesmas per November, tapi ada utang-utang yang dari bulan Juli sejak ditetapkan BLUD itu belum kita lunasi, mulai dari contoh seperti listrik, air, wifi yang sebenarnya sudah ditanggulangi oleh anggaran lainnya, namun dia kan bersifat utang, Bu ya. Nah, itu Iya, betul. mungkin mungkin Ibu bisa kasih contoh sistem transaksi uh, pengeluaran dengan metode utang yang di tahun berjalan seperti itu. Oke. Nah, Jadi belanja yang nanti diinputkan itu sekaligus untuk membayar hutang berjalan seperti itu ya, Pak? iya kan Iya. kayak listrik, Iya. air, wifi di bulan Juli, Mm. Agustus itu kan dia Iya, bersifat utang, Bu ya. betul. Jadi seperti yang tadi saya sudah jelaskan, untuk penginputan belanja yang dia menarik utang berjalan,
Pertama-tama Bapak Ibu harus menginputkan terlebih dahulu utang berjalannya di menu bendahara pengeluaran, kemudian buku tata usaha, kemudian di menu BAST untuk menginput utang berjalan. Seperti itu. Saya ulangi, untuk belanja yang menarik utang berjalan atau belanjanya sekaligus membayar utang berjalan ya, itu nantinya Bapak Ibu harus menginputkan terlebih dahulu di menu BAST. BAST ini ada di mana? Di bendahara pengeluaran, kemudian buku tata usaha, kemudian BAST. Tata usaha. Sebentar saya ingat. Saya ingat Tarik ada talinya. Jelasnya nih. Iya, tapi lebih panas masih goreng. Sebentar ya Pak. Oke. kenapa saya terangnya harus Yesus ada suara. bisa gitu. Saya lanjut ya Bapak Ibu. Jadi nanti di menu BAST yang ini silakan Bapak Ibu pilih utang berjalannya di bulan apa. Karena tadi misalnya di bulan Juli, silakan berarti Bapak Ibu pilih bulannya bulan Juli. Nanti silakan diklik submit. Permisi Bu, bertanya. Ya, gimana Bu? Halo? Bu, Iya. yang hutang berjalan tadi kan bilang pilih bulan. Ini ndak macam dia tidak bisa di-input macam tong kan berhutang dari Juli, Agustus sampai Oktober. Jadi tidak bisa di-input, maksudnya hutang berjalannya satu kali begitu, tidak bisa. Harus per bulan. Itu menyesuaikan saja Bu. Untuk utangnya ini ada dari bulan apa. Jadi bisa diinputkan sekaligus saja. Untuk satu belanja itu utangnya misalkan ada di bulan Juli, silakan langsung di bulan Juli itu saja diinputkannya. Jadi nanti pas saat bayar belanjanya, bayar belanja sekaligus pajak, bisa langsung ditarik saat bulan Juli itu. Gitu. Halo, bisa dipahami Bu? Maksudnya saya Bu, dia kan umpamanya Juli, Agustus, September, Oktober, 4 bulan. Jadi maksudnya saya tidak bisa dibuatkan satu kali penginputan begitu. Berarti untuk utangnya ini dia berturut-turut ada di 4 bulan yang tadi Ibu sebutkan, seperti itu. Iya. Oh iya. Kalau misalkan seperti itu, kalau misalkan memang ada setiap bulannya memang ada utangnya, boleh silakan diinputkan sesuai dengan utang pada bulan berkenaannya. Misalkan memang ada di bulan jadi Juli, Agustus, September, setiap satu bulannya itu ada, silakan langsung diinput satu-satu. Oke, makasih Ibu. Ya, sama-sama Ibu. Oke, baik. Saya lanjutkan. Nanti kalau sudah bisa nanti langsung Bapak Ibu klik tambah baru belanja untuk menginput utang berjalannya.
Nah, nanti untuk nomor buktinya ini Boleh bertanya, bisa, Bu? ya gimana Pak? Halo, bagaimana? Pak, izin untuk Bertanya, mungkin Bu? saya jelaskan sedikit lebih dahulu ya sampai selesai. Nanti boleh kita buka Oke, sesi lanjut. pertanyaannya. Gitu. Oke, sebentar ya Pak. Oke, nanti silakan Bapak Ibu mengisi nomor buktinya ini menyesuaikan dengan misalkan memang ada surat hutang berjalan yang ada itu bisa disesuaikan nomor buktinya dengan surat yang ada atau data yang ada. Di sini misalkan saya contohkan saja ya. Nah, untuk program kegiatan subkegiatannya silakan dipilih berdasarkan belanjanya. Misalkan kan tadi saya mencontohkan untuk ATK ya. Jadi ya program kegiatan subkegiatannya juga dipilih menyesuaikan dengan belanja apa dia. Nah, misalkan nominal hutangnya berapa? Misalkan di sini saya contohkan 200.000. Oke, diserahkan kepadanya bisa pihak ketiga. Oke, nanti kalau sudah bisa langsung diklik tambahkan saja. Nah, kalau sudah muncul uraian BST atau tahun berjalannya, baru Bapak Ibu bisa menginput SPPD dengan kan nantinya ada pilihan bayar hutang tidak atau ya. Silakan Bapak Ibu pilih bayar hutang ya, kemudian pilih hutang berjalan. Kemudian nanti menarik dari nomor bukti yang sudah diinputkan di BAST. Seperti itu. Kira-kira untuk puskesmas Salakan apa sudah bisa dipahami? Ya, sudah, Bu. Sudah, nantinya kalau misalkan memang sudah tertarik ya belanja hutangnya, nanti sudah tidak ada tombol hapus seperti itu Pak, karena kan sudah ditarik, jadi nanti tombol hapusnya ini akan hilang seperti itu. Itu yang menunjukkan kalau misalkan hutang tersebut itu sudah dibayarkan, tombol hapusnya akan tidak ada seperti itu. Mungkin tadi untuk Puskesmas Lolantang ada yang ingin ditanyakan, silakan Pak. Terima kasih, Bu. Iya Bapak, Cuman silakan. bertanya Iya. pada apa bendahara pengeluaran, khususnya pihak ketiga itu, biasanya setiap bulan berjalan itu, apabila pihak ketiga itu ada satu kegiatan, kemudian anggaran yang kami terima itu belum cukup untuk melunasi pihak ketiga tersebut. Apakah dalam pembayaran itu, penginputan itu berarti bisa dua kali ya? Contoh bulan 11, kemudian kita bayar lagi yang kedua kalinya itu di bulan 12. Terima kasih. Izin Pak, saya mohon untuk mengulangi pertanyaan ya, takut ada miskom. Jadi yang dimaksudkan itu untuk hutangnya itu ada dua, kemudian dibayarnya dua kali atau bagaimana Pak? Nah, hutang untuk pihak ketiga itu pada satu pihak ketiga Mm-mm. itu anggarannya itu dibayarkan dua kali. Contohnya bulan 11 dibayarkan, kemudian sisanya kita bayarkan lagi
di bulan 12. Oh, Maksudnya oke. pertanyaan kami dalam Hmm. penginputan tersebut. Oh, sistemnya berarti jatuhnya itu satu mencicil ya gitu ya, Pak? Berarti Iya, nanti Bu, iya, Bu. untuk kalau sistem yang mencicil berarti nanti untuk BAST-nya itu juga harus ada 2 transaksi hutang berjalannya agar nanti pada saat penginputan SPPD juga diinputkan yang pertama diinput satu nomor bukti yang ingin diinputkan atau yang ingin dibayarkan pertama kali ya, atau ingin yang dibayarkan itu duluan seperti itu. Jadi nanti untuk BAST-nya berarti ada 2 transaksi hutang yang akan ditarik 2 kali di bulan November dan Desember. Seperti itu, Pak. Oke, makasih, Bu. Iya, sama-sama. Mungkin ada dari puskesmas lain yang ingin bertanya kembali terkait realisasi belanja. Izin Bu bertanya lagi Iya, dari silakan. Puskesmas Salakan. Ini kan karena waktu kami kan mepet mencairkan begini 6 bulan uang yang begini banyak dalam waktu 1 bulan efektif belum SPJ-nya. Kira-kira menurut Ibu, pendapat Ibu, apakah kami bisa pakai metode UPGU? Karena kalau saya lihat metode LS ini kan setiap kali mau transaksi baru dibikin dokumen dikasih cair. Setiap mau cair bikin dokumen cair. Kalau metode UPGU itu kan dia sistemnya langsung ke kas penerimaan Bu ya, sesuai limit yang telah ditentukan. Misalnya 50 atau 75 juta. Nanti langsung jadi kas kecil yang pengeluarannya bisa melakukan kapan saja. Ah, Cuma itu Bu pertanyaannya. Apakah efektif di waktu 1 bulan ini kami menggunakan metode UPGU? Seperti itu. Terima kasih. Iya Pak, ini sebenarnya balik lagi karena mungkin dari awalnya itu Puskesmas Banggai Kepulauan sudah menggunakan sistem LS, jadi sampai akhir tahun harus menggunakan sistem LS seperti itu Pak. Apalagi kan ini kan sudah dekat ya ke akhir tahun. Takutnya terkendala apabila tiba-tiba ingin kita waktu dekat ke akhir tahun ada pergantian sistem belanja. Takutnya terkendala. Jadi lebih baik menurut saya lanjutkan saja untuk sistem belanja LS. Seperti itu. Karena kan semua puskesmas juga nantinya akan serempak ya Pak menggunakan sistem belanja LS juga. Jadi nggak bisa nantinya satu puskesmas UPGU, sedangkan puskesmas yang lainnya itu telah menggunakan LS. Jadi saya inginnya lebih baik itu satu Kabupaten Banggai Kepulauan menggunakan sistem belanja LS yang sama semua. Seperti itu. Mungkin kalau misalkan memang ingin menggunakan UPGU, nanti saja di awal tahun. Jadi awal tahun sudah ada kebijakan terbaru terkait pembaruan sistem belanja seperti itu. Jadi tidak hanya menggunakan sistem LS tetapi juga ada UPGU. Seperti itu Pak kurang lebihnya mungkin. Oke, siap Bu. Jadi jadi untuk saat ini kita pakai sistem LS Bu ya. Jadi untuk Iya, belanja yang seperti itu. pakai pihak ketiga itu langsung dari kas Blut. Sedangkan untuk Iya, Jaspel yang ditransfer ke rekening pengeluaran Bu ya. Nanti baru dari rekening pengeluaran transfer ke staf masing-masing. iya, seperti itu Pak. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Mungkin ada lagi? Maaf Ibu, yang kedua kali lagi. Iya, Begini, silakan Ibu. ya, masalah pencairan tadi, ini kan apa tadi? Yang per bulannya itu, kan kita kan sudah susun rencana kas. Rencana kas itu per bulan. Nah, seandainya kita pencairan Juli sampai Oktober, diambil dana dari bulan November atau Desember, itu tidak bermasalah, Bu. Selagi dia tidak merubah anggaran, hanya menggeser anggaran kasnya saja, itu tidak Ya. apa-apa, Ibu. Kalau untuk Oh, menggeser anggaran kasnya tidak apa-apa. Kecuali kalau misalnya untuk pergeseran anggarannya ya, Bu, anggaran yang bisa mengubah pagu itu tidak boleh. Seperti itu. oh iya iya, makasih Bu. Ya, sama-sama. Mungkin ada lagi?
Dari puskesmas lainnya yang ingin bertanya? Oke, baik. Mungkin untuk penginputan realisasi belanja BLUD, langkahnya sudah semua saya jelaskan. Nah, kalau kita berlanjut untuk penginputan realisasi pendapatan dan belanja APBD, bagaimana Bapak Ibu? Ingin dilanjut atau masih ada yang ingin didiskusikan untuk realisasi pendapatan dan belanja BLUD-nya sebelum kita beralih ke APBD? Ibu, ada mau tanya lagi masalah penginputan penerimaan. Ya, cara penginputan penerimaan itu kan ada tanggal bulan penerimaan. Apakah kita mengikuti penerimaan dari kas kapitasi ke penerimaan itu tanggal dan bulan kan bulan 11 Oktober. Nah, sedangkan untuk dana kapitasi itu dia masuk per bulan tanggal per bulan berjalan. Apakah penginputan kita mengikuti yang tanggal bulan berjalan atau pas masuk di penerimaan yang gelondongan itu, Bu? Untuk Penginputannya penginputan penerimaan. pendapatan penerimaan itu silakan Bapak Ibu menginput untuk pada saat bulan berjalan ya Ibu. Jadi sistemnya rinci, bukan yang gelondongan dari kapitasi. Seperti itu. Oh iya, Bu. Ya, makasih. Ya, sama-sama. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu untuk penginputan realisasi belanja dan pendapatan dari dan Oke, ya sebelum kita masuk untuk penjelasan langkah-langkah atau alur-alur dari pendapatan BLUD, sebelumnya untuk yang sudah berjalan, pendapatan yang didapat dari Kabupaten Banggai Kepulauan ini ada dari BOP dan BOK-nya tidak? Ada. Ada dari BOK-nya juga begitu ya, Pak? Ada. Yo kalau glute ada. Iya Bu, kalau BLUD itu pendapatannya hanya dari JKN, kapitasi, non kapitasi, dan pendapatan asli daerah. Kalau BOK itu tidak dimasukkan dalam BLUD. Oh, berarti nantinya kalau untuk APBD-nya berarti nggak ada BOK ya, Bapak Ibu? Ada, Bu. APBD Iya, juga, Bu. kalau BOK sendiri, masih sendiri prosesnya. Nah, Makanya kemarin tadi bingung kenapa apa namanya? APBD itu dimasukkan dalam sistem BLUD. Nah, tadi sepertinya salah satu puskesmas bilang ada dan ada yang tidak. Jadi gimana ini yang benar? Ada atau Mungkin perlu dijelaskan, Bu, yang dimaksud dengan anggaran APBD itu kan yang BOK kan, Bu? BOP atau BOK itu kan masuk dalam APBD kan. Sedangkan kalau BLUD itu yang kapitasi, non kapitasi dan pelayanan pasien. Iya, jadi BOK tidak masuk. Orang sendiri.
Berarti kalau misalkan memang untuk APBD ini khusus APBD ya Bapak Ibu. Untuk APBD-nya ada BOK berarti ada sisa saldo ya. Sisa saldo di APBD BOK-nya. Betul seperti itu tidak? Boleh waktu sedikit, Mbak. Tidak ada suara itu. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya saya konfirmasi aja terlebih dahulu. Untuk BOK kan baru ada tahun ini ya, Bapak Ibu, benar? Sudah lama, Bu. Udah lama. Dari tahun 2012, 2013. Oke, baik. Berarti kalau BOK itu kan dia akan diterima eh, 3 tahap ya. Ada box salur tahap 1, tahap 2, tahap 3. Betul Betul, seperti Bu. itu. Betul. Baik, betul ya seperti itu. Berarti nanti ada silpa APBD-nya, ada sisa uang ya untuk APBD, untuk BOK. Tergantung, Bu. Oke, tergantung. Baik. Untuk box salur ini sendiri udah tahap keberapa ya yang sudah cair ke Puskesmas tahun ini? Baru tahap 2. Baru Tahap 2 Berarti tahap 3 belum cair, Bapak Ibu? belum. 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 Baik. Kemudian untuk Maksudnya BOK, belum cair dari iya, kementerian. Belum ditransfer iya dari belum, betul, kementerian. betul, belum ditransfer ya. Oke, kalau untuk BOP saya mau konfirmasi ulang ya. Kalau BOP ini berarti nanti Bapak Ibu akan menerima uang sebesar pengajuan belanjanya, betul seperti itu? Tergantung pagu yang daerah berikan, Mbak. Oke. Nah, Tapi berarti untuk tahun ini ada dua BOP kami belanja tidak ya ada, untuk Mbak. Kecuali 2 Oh, berarti puskesmas. hanya full kecuali 2 puskesmas. Puskesmas apa aja itu, Pak? Bakalan dan Bonepuso. Sebentar ya, saya catat. Puskesmas apa? Puskesmas Bakalan dan Bonepuso. Oke, Puskesmas Bakalan dan Bonepuso. Berarti sisanya hanya menerima BOK aja ya? Selain Iya. Puskesmas Bakalan dan Bonepuso. Baik, Bapak Ibu. Ada lagi Bu ketambahan untuk 2 puskesmas di ABT itu. Untuk Puskesmas Sabang dan Puskesmas Tataba itu ada mendapat BOP. Berarti ada 4 puskesmas yang mendapat BOP ya? Iya Sabang untuk sama tahun ini, ya untuk tahun ini. Sabang satu lagi apa Pak? Mohon maaf. Puskesmas Tataba. Tatabang. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas konfirmasinya ya. Mungkin untuk mempersingkat waktu,
akan kami bantu praktekkan ya, bagaimana cara penginputan ketika puskesmas menerima box salur tahap pertama, box salur tahap kedua maupun box salur tahap ketiga di aplikasi iBlood-nya. Karena walaupun ini aplikasi iBlood ya Bapak Ibu, untuk bendahara APBD atau pendapatan APBD yang diterima oleh puskesmas, baik itu pendapatan box maupun pendapatan BOP-nya, itu tetap harus dicatat atau diinputkan ke aplikasi iBlood. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin kita mulai dari penginputan penerimaan box salurnya ya Bapak Ibu. Nanti khusus untuk bendahara APBD yang ada di puskesmas Bapak Ibu, ketika mau melakukan penginputan pendapatan BOK atau pendapatan APBD atau pendapatan box salur tahap pertama misalnya ya, itu bendahara APBD hanya perlu mengakses menu bendahara APBD saja. Perlu dicatat untuk penerimaan ataupun belanja APBD, nanti bendahara APBD-nya hanya perlu mengakses menu bendahara APBD saja. Jadi nggak kayak tadi ya, kalau tadi kan bendahara penerimaan, pengeluaran, pejabat keuangan itu kita perlu approval segala macam. Nah, untuk APBD itu dia hanya bermain atau mengakses di menu bendahara APBD aja. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menerima box salur tahap 1, nanti Bapak Ibu bisa mengakses di menu bendahara APBD, kemudian masuk ke menu penerimaan, lalu pilih menu pendapatan APBD. Oke, kalau sudah, nanti akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Penerimaan, pendapatan APBD, bendahara APBD. Unit pelaksananya saya pinjam masih punya Puskesmas Patukuki. Nanti kalau sudah kita klik pilih, oke, nanti Bapak Ibu tinggal menginputkan nomor-nomor atau tanggal penerimaan dan lain sebagainya. Untuk nomor bukti pembayarannya atau nomor bukti penerimaannya itu bisa ikuti default dari aplikasi. Yang perlu diubah hanya Romawinya saja Bapak Ibu. Saya izin bertanya untuk box salur tahap 1 sebagai contoh nih. Saya izin bertanya, box salur tahap 1 itu waktu itu masuk bulan apa Bapak Ibu? Maret, Ibu. Maret apa Februari? Maret. Maret, Ibu. Maret. Baik, saya contohkan ya. Misalnya box salur tahap 1 di bulan Maret, maka Romawinya kita ubah jadi Romawi 3 atau bulan Maret. Kemudian tanggal penerimaannya misalnya saja ini saya beri contoh di tanggal 1 Maret 2023. Nama objek pendapatannya kita bisa inputkan pendapatan BOK salur tahap 1 misalnya. Salur tahap 1. Oke, alamat objek pendapatannya bisa diinputkan nama puskesmas Bapak Ibu masing-masing. Misalnya di sini Puskesmas Patukuki. Untuk nomor rekeningnya adalah masukkan nomor rekening APBD puskesmas Bapak Ibu masing-masing ya. Dipastikan kembali nama bendahara APBD-nya sudah sesuai. Lalu kemudian untuk sebagai pembayarannya, sebagai pembayarannya bisa di-copy dari nama objek pendapatan. Box salur tahap 1 misalnya ya. Sudah, kalau sudah seperti ini, nanti kita klik tombol save-nya Bapak Ibu. Kita klik tombol save. Oke, kalau sudah, nanti di scroll ke bawah akan ada tombol baru atau rincian baru, informasi rincian pendapatan APBD. Nanti bisa langsung kita klik tambah baru, tombol hijaunya, untuk kita pilih kode rekening pendapatannya, yaitu pendapatan BLUT dari APBD. Nah, untuk sampai saat ini, memang untuk APBD, kode rekening pendapatannya itu baru ada satu doang Bapak Ibu, yaitu kode rekening pendapatan BLUT dari APBD. Jadi nanti untuk puskesmas yang tadi masih ada pendapatan BOP ya, misalnya puskesmas Bakalan, Bone Puso, Sabang, dan Tataba itu nanti tetap menggunakan kode rekening pendapatan BLUT dari APBD, baik untuk BOK maupun BOP-nya. Karena sampai hari ini sih belum terpisah kode rekeningnya. Mungkin di tahun depan baru terpisah atau nanti kita lihat lagi perkembangannya dari aplikasi iBlood Kemendagri ini ya. Nah, misalnya telah menerima uang sebesar berapa biasanya box salur tahap pertama Bapak Ibu?
Tahap pertama 30% dari total anggaran masing-masing puskesmas. Oke, baik. Sekitar Ini saya 400-an. contoh 400-an. Baik. Ini kami contohkan saja misalnya. Ya, ada ya. Misalnya ya Bapak Ibu, ini kita kasih contoh aja, terima tahap salurnya 50 juta rupiah. Nanti kita klik tombol save. Ya, kalau sudah, nanti kita lihat lagi, kita klik kembali. Lalu kita scroll ke bawah dan pastikan bahwa inputan yang tadi sudah kita masukkan sudah terinput di aplikasi e-Blood-nya. Nah, kemudian kalau mau dilihat, kita bisa klik tombol kembali juga untuk melihat rincian penginputannya tuh di tabel tanda bukti pembayaran. Nah, ini sudah masuk yang tadi saya inputkan. Kemudian beberapa puskesmas juga udah ada yang nyoba ya tadi. Puskesmas Sabang, Puskesmas Mansamat. Oke, ini adalah cara untuk menginput pendapatan APBD-nya ke aplikasi e-Blood ya, Bapak Ibu. Kalau misalnya tadi kita input pendapatannya Blood di bendahara penerimaan, misalnya itu kan perlu kita lakukan pergeseran, kemudian kita lakukan approval ya. Khusus untuk APBD itu kita tidak perlu melakukan approve, baik itu approve cair belanja maupun approve penerimaannya tidak perlu dilakukan. Seperti itu. Nanti setelah kita input pendapatannya, kalau mau dilihat, Bapak Ibu bisa buka di menu buku tata usaha di bendahara APBD ya. Di bendahara APBD, buku tata usaha, lalu coba kita buka buku banknya. Kita buka buku banknya, di bulannya kita pilih bulan apa tadi, bulan Maret, saat kita menerima box salur tahap 1. Lalu kita klik tombol submit. Nah, sudah masuk ya Bapak Ibu penginputan kita tadi, pendapatan Blood dari APBD yaitu pendapatan box salur tahap 1 pada tanggal 1 Maret 2023. Sudah diterima uangnya, langkah selanjutnya adalah belanja Bapak Ibu. Khusus untuk belanja APBD, ini Bapak Ibu menginputnya di menu buku bank ya Bapak Ibu. Jadi untuk APBD, belanja-belanja APBD itu Bapak Ibu menginputnya di buku bank bendahara APBD. Diperhatikan bahwa penginputan belanja APBD itu melalui menu buku bank bendahara APBD. Jangan sampai salah bendahara ya Bapak Ibu. Karena ini adalah APBD, jadi pasti inputnya di buku bank bendahara APBD. Nah, nanti di sini di buku bank bendahara APBD ini ada tombol hijau tulisan tambah baru belanja. Bisa kita klik untuk menginput belanjanya. Oke, kalau sudah, nanti bisa kita pilih opsi pertama, yaitu digeser ke-nya pilih belanja langsung. Ya, belanja langsung dengan nomor bukti misalnya 1 belanja APBD boleh ya. Untuk belanja APBD bulan ke Maret 2023, misalnya seperti ini. Tanggalnya misalnya kita belanja pada tanggal 10 Maret. Oke, kemudian program kegiatan itu juga harus dipilih Bapak Ibu. Nah, di sini ada program pemenuhan upaya kesehatan, kegiatan penyedia layanan kesehatan untuk UKP, dengan subkegiatan operasional pelayanan puskesmas. Baru kita pilih bidang unit kerjanya, yaitu nama puskesmas masing-masing, dan rekening belanjanya. Misalnya kita di sini mau belanja alat tulis kantor, ya Bapak Ibu. Nah, nanti di bawah akan muncul anggaran yang waktu itu Bapak Ibu inputkan di RBA untuk anggaran APBD-nya. Di sini ada sebesar 173.000. Misalnya kita mau belanja alat tulis kantor sebesar Nah, karena kami lihat di sini di bulan Maret ternyata belum ada ya anggaran kasnya, baru ada dibelanja di bulan April.
Berarti kita kembali ke yang tadi, kita ganti aja tanggal belanjanya ya Bapak Ibu. Jadi tanggal di bulan April. Supaya ada kasnya, misalnya tanggal 1 April kita belanja. Oke. Nah, oke. Kalau sudah, misalnya kita ceritanya ya, asumsikan kita ada belanja sebesar 50.000 untuk alat tulis kantor. Oke, diserahkan kepada pihak ketiga. Keterangannya adalah belanja alat tulis kantor. Oke. Kalau sudah, kita klik tombol tambahkan ya. Sampai muncul notifikasi sukses, data berhasil disimpan. Klik OK, nanti kita bisa klik kembali untuk melihat penginputannya. Karena tadi kita belanjanya di bulan April, pasti dia masuk ke buku bank yang bulan April. Ini bisa kita buka buku banknya dari periode Maret sampai dengan April. Kita klik submit untuk melihat penginputan. Nah, di sini sudah masuk Bapak Ibu. Setelah kita tadi input pendapatan boxnya, nanti belanja-belanjanya juga bisa diinput di sebelah sini. Ingat, belanjanya diinputnya untuk APBD di buku bank bendahara APBD ya, Bapak Ibu. Nah, kalau sudah, jangan lupa kita inputkan juga pajaknya, Bapak Ibu. Untuk pajak, itu diinputnya di menu penatausahaan, unit pelaksana, ini pajak APBD ya, pajak Orangnya, belanja Bu. APBD. Baik, mohon maaf, sudah terdengar jelas ya. Setelah kita input tadi belanja-belanjanya, misalnya belanja APBD-nya sudah diinput banyak gitu ya di menu bendahara APBD di buku bank bendahara APBD. Selanjutnya kita jangan lupa input pajaknya juga, Bapak Ibu. Di bendahara APBD, buku tata usaha, lalu kita buka buku pajak. Oke. Kalau sudah kita buka buku pajak, misalnya ini di bulan April tadi ya. Oke, klik submit. Pertama, kita perlu input terima pajaknya terlebih dahulu, Bapak Ibu. Jadi nanti di buku pajak, kita klik tombol plusnya yang terima pajak terlebih dahulu. Kita buka, kita klik. Nanti nomor buktinya kita bisa tulis 1 garis miring terima pajak APBD atau bisa terima pajak ya garis miring 4 ya April 2023 misalnya. Nanti tanggalnya disamakan dengan tanggal kita belanja tadi di bulan April. Programnya juga disamakan dengan yang tadi kita belanja apa Bapak Ibu di bulan April. Saya tadi kita akan belanja alat tulis kantor. Nah, katakanlah ceritanya di sini ada pajak PPN pusat. Kemudian nanti nominalnya diinputkan misalnya 10.000 atau ya 10.000. Diterimanya boleh diterima dari pihak ketiga. Kemudian keterangannya adalah pajak. Ya, kalau sudah nanti klik tambahkan Bapak Ibu. Data berhasil disimpan, klik OK. Kita klik tombol kembali untuk menyetorkan pajaknya. Nah, ini yang utangnya atau terima pajaknya sudah kita input. Setelah itu kita klik setor belanja atau setor pajaknya. Kita klik tombol setor pajak. Nah, untuk di menu setor pajak ini ya, Bapak Ibu, kita tunggu masih dalam proses. Oke. Nomor buktinya bisa disamakan aja Bapak Ibu. Misalnya satu setor pajak, garis miring setor pajak PBD,
kemudian garis miring bulannya, bulan 4 2023, tanggalnya disamakan dengan tadi tanggal belanjanya di bulan April. Program kegiatan, subkegiatannya juga masih sama dengan belanja yang tadi kita lakukan di buku bank APBD. Oke, nanti di rekening, di menu rekening itu akan langsung muncul nominal pajak yang sebelumnya kita sudah input di terima pajak. Tinggal diklik aja Bapak Ibu. Kalau sudah nanti nominalnya juga disamakan sebesar Rp10.000 diisi ya. Diserahkan pada pihak ketiga, keterangannya adalah setor pajak atas belanja ATK. Oke, kalau sudah klik tambahkan. Sukses, data berhasil disimpan. Kita klik kembali untuk mengecek kembali. Nah, pajaknya sudah masuk keluar. Ini Bapak Ibu. Sudah kita input, terimanya pajaknya, sudah kita setor juga pajaknya. Saldonya dipastikan harus 0, kecuali ada memang ada pajak yang baru dibayarkan bulan selanjutnya ya. Cuman itu nggak sering terjadi ya, yang lebih umum terjadi langsung terima setor seperti itu. Nah, kira-kira untuk APBD sih seperti itu aja Bapak Ibu. Lebih jauh lebih simpel ya untuk penginputan pendapatannya maupun belanja APBD-nya. Karena untuk APBD seperti yang saya sampaikan tadi, pasti hanya mengakses di menu bendahara APBD-nya saja dan langkahnya hanya sampai pajak saja sudah seperti itu. Kira-kira untuk pendapatan atau belanja APBD ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Pas, Bu Jessica. Sudah lanjut. Oke, Alhamdulillah. Insya Allah dapat dimengerti ya. Kita lanjut ke tahap Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Jessica sudah menjelaskan terkait penginputan realisasi pendapatan maupun APBD. Nah, selanjutnya nantinya apabila memang Bertanya, untuk Bu. ya, silakan Pak. Bisa langsung disampaikan. Makasih untuk kesekian kalinya. Khusus APBD ini kan kami sudah ada aplikasi Boxsalur. Nah, di situ semua rincian belanja, semua penerimaan, pengeluaran apapun itu sudah diinput. Bendahara APBD itu, bendahara Box khususnya sudah menginput dalam aplikasi Boxsalur. Apakah dalam aplikasi SPD Blut ini, apakah harus wajib kita menginput lagi belanjanya? Bisa pingsan ini bendahara Box kalau rincian satu-satu harus diinput. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih banyak atas pertanyaannya ya. Kalau saya izin nanya juga, Pak, untuk Boxsalur ini berarti memang sudah ada aplikasi tersendiri ya untuk khusus Boxsalur. Nama aplikasinya apa, Pak, kalau boleh tahu? Pakai SIPD bukan? Boxsalur Erenggar. Oh, Eranggar. Ya. Iya. Iya. Baik, Ibu. Sebenarnya tadi sih saya menjelaskan karena memang hanya supaya menjadi tambahan informasi ya, supaya informasi atau pengetahuan Bapak Ibu Puskesmas sekalian mengenai aplikasi iBlut dan fungsi-fungsi yang bisa digunakan ya, atau alat-alat yang bisa digunakan di aplikasi iBlut itu apa saja tersampaikan dengan baik kepada Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi kami sampaikan bahwa memang bisa kalau di aplikasi iBlut itu untuk digunakan untuk pencatatan BOK atau BOP
baik itu maksudnya pendapatan ataupun belanja APBD-nya. Itu juga bisa dicatatkan di aplikasi iBlood. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya aplikasi lain yang memang khusus untuk mengatur apa namanya penginputan APBD-nya, itu sebetulnya kita kembalikan lagi sih ke Bapak Ibu masing-masing ya, puskesmas satu kabupaten itu kesepakatannya seperti apa gitu. Apakah memang laporan tiap bulannya misalnya itu berarti untuk yang untuk yang pakai aplikasi iBlood hanya Blood saja gitu. Kalau memang seperti itu ya nggak masalah selama pihak dinas kesehatannya juga mengetahui hal tersebut gitu, dan selama semuanya sudah sepakat dan satu pemahaman bahwa untuk iBlood hanya dipakai untuk mengelola dana Badan Layanan Umum Daerah, sedangkan untuk yang BOK digunakan aplikasi iRanggar itu. Seperti itu sih. Itu kita kembalikan kembali kepada puskesmas yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan. Jadi Oke, mungkin makasih untuk Bu. penginputannya mau diinputkan atau tidak untuk yang APBD-nya silakan didiskusikan kembali ya Bapak Ibu. Ingin diinputkan juga di iBlood atau tidak. Nanti boleh dikonfirmasi ke saya agar nanti satu puskesmas di Banggai Kepulauan ini serentak semuanya apabila memang tidak ingin diinputkan seperti itu. Mbak Bella, boleh kita bilang sepakat saja hari ini, tidak usah yang APBD. Capek Mi, kasihan. Yang kapitalis saja dengan apa namanya? Oke, mungkin bisa atas persetujuan Bu Inayah ya selaku yang mewakili pihak Dinkes. Untuk Begini Bu, Bu Inayah ada atau tidak ya? Masih ada atau tidak ya? karena Sebenarnya kita kalau bangkit Bu, awal-awalnya kita menuju Blut itu yang kami tahu, struktur anggaran Blut itu sumbernya ada 3. Kapitasi, non kapitasi, sama PAD. Jadi sedangkan BOK dan BOP itu dia masih belum masuk dalam struktur anggaran Blut, khususnya bangkit. Terima kasih. ya udah kalau seperti itu tidak apa-apa Pak. Untuk yang BOK Salura ini bisa diinputkan secara terpisah, tidak digabung di iBlood ini seperti itu ya. Kalau misalnya memang kesepakatan seluruh puskesmas ingin seperti itu tidak apa-apa. Kami balik lagi mengikuti terbanyak aja voting terbanyak seperti apa. Begitu kiranya. Terima kasih Mbak. Iya, sama-sama. Mengurangi kerja. Bu Bella izin. Izin Bapak kan? Iya Ibu, Izin, gimana? Iya, silakan Bu. Lolantang bertanya ini Lolantang. Pak, silakan Pak. Izin Ibu Bella dari Puskesmas Sepatu Kuki. Iya, silakan Pak. Boleh langsung Ini disampaikan. mungkin bukan pertanyaan, hanya memastikan supaya teman-teman yang ikut hari ini supaya terang satu persepsi. Iya, betul. Setelah replikasi, untuk anggaran kas masih bisa kita rubah selama tidak merubah pagu awal. Seperti itu Ibu ya? Iya, betul Bapak. Untuk proses replikasi karena sistemnya itu kita sudah terkunci begitu ya untuk anggarannya. Jadi yang bisa atau yang bisa diubah, bisa digeser seperti itu ya, hanya anggaran kasnya saja. Oke, yang bisa diubah atau digeser hanya anggaran kasnya saja. Untuk di menu penganggaran tidak bisa untuk diubah-ubah lagi ya Bapak Ibu, tidak bisa untuk diubah pagunya seperti itu, hanya yang anggaran kasnya saja agar nantinya tidak ada kendala seperti itu ya Bu, Bapak Oke, semuanya. Ibu. Nah, Ibu, yang kedua yang ingin saya pastikan kembali adalah setelah tahap
pencairan sampai dengan pembuatan SPD yang kemudian tinggal kita bawa ke bank ini untuk ditarik setor ke pihak ketiga ataupun kalau pihak ketiga atau kalau jasa pelayanan berarti di apa masuk ke rekening bendahara pengeluaran. Nah, itu berarti ketika ada kesalahan nominal atau nama masih bisa kita edit atau kita hapus, hitung mundur ya, We. DP langkah-langkah hitung mundur dihapus masih bisa. Iya, betul Bapak. Kalau untuk di aplikasi, untuk misalnya ada salah tanggal atau nominal, masih bisa untuk diedit kembali di di SPPD. Nanti bisa Bapak melanjutkan penginputannya untuk kemudian dicetak yang benarnya seperti itu. Oke, Ibu. Kemudian Ibu yang ketiga terkait dengan potongan pajak, baik sifatnya memotong atau apa tadi kalau tidak salah dipotong atau memotong lah. Ya, Itu berarti memotong dan tidak memotong. ya, secara aplikasi kita input, tetapi nanti yang bayar, tetapi proses pembayarannya itu bisa berarti kita bendahara yang kalau misalkan kita yang bayar. Ada ID billingnya, tidak apa-apa. Siap, Ibu. Seperti itu, ya. Oke, Ada Ibu. lagi? Itu barangkali yang saya pastikan. Terima kasih. Iya, sama-sama Bapak. Jadi nanti untuk penginputan atau proses pengecekannya ya Bapak Ibu, nanti setelah ini Bapak Ibu bisa langsung berjalan untuk menginput realisasi pendapatan dan belanja brutnya dengan menyesuaikan data manual yang ada, yaitu rekening koran ataupun BKU manualnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan bertemu lagi Zoom kembali setelah Bapak Ibu menginput semua realisasi sampai bulan November ini. Jadi nanti kemungkinan kita akan melakukan Zoom kembali untuk pengecekan realisasinya dengan menyamakan penginputan di aplikasi dengan data manualnya. Mungkin diperkirakan kita akan Zoom kembali sekitar di awal Desember. Di minggu awal Desember untuk pengecekan. Jadi saya harapkan untuk semua Bapak Ibu Puskesmas setelah ini bisa langsung menginputkan realisasinya, kemudian di awal di awal minggu Desember kita lakukan Zoom kembali untuk melakukan pengecekan atau penyamaan antar aplikasi dan data manual. Seperti itu ya Bapak Ibu. Iya. Nah, nantinya juga saya akan membuat progres seperti kemarin, progres RBA, Bapak Ibu menginput data manualnya. Nanti juga akan saya buatkan untuk progres penata usahanya. Namun mungkin nanti saya berikan menyusul ya Bapak Ibu, saya infokan kembali di grup. Seperti itu. Siap. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan atau didiskusikan sebelum kita tutup Zoom-nya? Maaf Mbak Bella, Iya Bapak, silahkan. Desember itu apa? Desember untuk realisasi. Ya, untuk awal minggu depan Desember itu nanti kita akan melakukan Zoom kembali untuk mengecek inputan Bapak Ibu gitu. Jadi nanti kita awal Desember. Artinya setelah pencairan minggu ini maksudnya. Bagaimana Pak? Maaf suaranya agak terputus ya. Maksudnya setelah pencairan, realisasi pencairan bulan ini. Iya, betul. Ya, nanti kan maksudnya biar pengecekannya itu secara keseluruhan kita adakan Zoom gitu, biar enak. Seperti itu. Berarti setelah Izin Mbak Bella. pencairan semua, baru Zoom lagi. Ya, jadi nanti silakan Bapak Ibu input sesuai pencairan, tanggal pencairannya, nominal pencairannya silakan diinput setelah ini atau besok ya, karena kan menurut info dari Bu Winaya pencairannya itu mulai dari hari Selasa besok. Jadi besok Bapak Ibu menginput secara realisasi pencairannya, kemudian di awal minggu Desember kita adakan Zoom kembali untuk pengecekan tersebut. Seperti itu kurang lebihnya Bapak Ibu. Terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan? Oke, terakhir Bu Bella, maaf ya, sudah jam kritis ini. Untuk pencairan, ini untuk pencairan kan kita sudah buat RKA per bulan dari Juli sampai Desember.
sudah di anggaran kas itu sudah sesuai. Jadi itu kan dana dari jasa kapitasi, kemudian non kapitasi dan PAD pendapatan. Jadi sudah terakumulasi semua. Nah, sekarang yang saya tanyakan, Mbak, karena kita baru menerima jasa kapitasi, apakah bisa berulang kali kita cairkan untuk di bulan Juli? Kayak saya kasih contoh, Mbak, untuk belanja kapitasi di bulan Julinya saya itu hanya 50-an juta. Sementara dalam rencana kerja itu ada 87-an juta. Nah, 30 juta itu kan tidak bisa kami cairkan karena belum ada dananya. Karena belum masuk. Karena non kapitasi belum dibayarkan dari BPJS. Apakah kita mengambil uang dari kapitasi semuanya dari bulan yang misalnya bulan Agustus dipindahkan dulu ke situ atau bagaimana, Mbak Bella? Tadi sebelumnya untuk yang sudah ada itu awal berapa Bu? 50 jutaan ya? Iya, untuk yang sekitaran 50 juta ya, untuk kapitasi Juli. Kita kan nanti mencairkan per bulan ya, Mbak, bukan per rekening ya. Semua Ibu Kapus. Ini untuk pencairan pendapatan atau belanja ya, Bu? Belanja. Belanja Pencairan ya? belanja. Nah, kalau misalkan untuk penginputannya di aplikasi itu sebenarnya harus per rekening Ibu, per kode rekening. Kalau misalnya ingin digelondongan juga per kode rekening. Seperti itu. Kalau Oke. yang 50 juta ini sudah berdasarkan dari apa saja ya kalau boleh tahu? Izin Mbak Bella. Iya, silakan. Iya, barangkali maksudnya Kapus Bulagi itu tentang pencairan yang akan kami lakukan besok, mekanismenya itu. Tapi kalau izin mungkin kita kan sudah input di detail kegiatan, rincian kegiatan sesuai RKA. Jadi kita sesuai kode rekening kegiatan. Jadi memang kita akan cairkan sesuai di rincian kegiatan itu ya Mbak Bella. Habis itu kita inputnya di realisasi itu yang akan kita sum lagi setelah kami lakukan mekanisme pencairan dana sejak bulan Juli. Iya, jadi nantinya untuk penginputan realisasi belanja itu harus per kode rekening ya, Ibu? Iya. Jadi itu Kapus Bulagi per kode rekening lihat di inputan rincian kegiatan. Iya, betul seperti itu. Siap. Kasih cair semua Ibu Kapus. Berarti kita cairkan sampai Oktober ya Mbak Bella, karena untuk November itu harus habis tanggal dulu lah, habis dulu bulan November baru kita bisa cairkan untuk November punya. Iya, betul. Menyesuaikan dengan sampai realisasi yang Oktober. ada saja ya, Bu, balik lagi. Iya. Oke, baik Mbak Bella. Ada lagi? Yang lainnya mungkin? Cukup Mbak Bella. Oke. Baik, kalau seperti itu mungkin untuk Zoom pada hari ini saya cukupkan. Saya, Mbak Jessica dan Mbak Yolanda, mohon maaf apabila memang dalam penjelasan ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Nanti kita ketemu lagi setelah Bapak Ibu sudah menginput dalam Zoom pengecekan di awal bulan Desember seperti itu ya. Mungkin sebelum ditutup boleh di open kameranya, kita sesi dokumentasi terlebih dahulu Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu yang lainnya boleh di on-kan kameranya sebentar untuk kita sesi dokumentasi terlebih dahulu. Oke, mungkin yang belum
boleh dibuka sebentar kameranya biar kelihatan muka-mukanya. Tapi suka kelihatan. Lihat di PLC. Apa ini? Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Senyum semua Bapak Ibu. Oke, untuk halaman kedua, boleh senyum lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya. Saya harap Bapak Ibu tetap semangat untuk proses penginputan sampai dengan selesai. Apabila nanti ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung menghubungi saya melalui grup ataupun langsung japri seperti itu ya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin untuk live Zoom-nya ya Bapak Ibu. Terima kasih.